Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari kedua, atau mungkin ada juga yang di hari ketiga bulan suci Ramadan, di hari Jumat berkah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam setiap urusan-urusan kita. Dan tak lupa juga di hari kedua ini, setelah kita menjalani bulan suci Ramadan, maka mari kita kemudian bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, mengerjakan setiap amalan-amalan yang sudah kita targetkan di bulan suci Ramadan ini. Semoga dengan ini kita berdoa, Allah memberikan kepada kita rezeki untuk bisa mengamalkan dari setiap amalan yang kita sudah tentukan. Dan teman-teman sekalian rahmat subhanahu wa taala, insya Allah pembahasan kita ke depannya itu akan banyak mengkaji, mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran. Dan saya akan lebih memfokuskan khususnya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Saya yakin di setiap kita ini memiliki masalah kehidupan yang kompleks. Masing-masing kita ini memiliki masalah-masalah sendiri. Yang berusia misalnya Gen Z punya masalah sendiri. Begitu pula berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh Gen milenial. Ataupun mungkin ada yang di atas itu atau di bawah itu. Maka kita harus kembali bahwa kenapa Al-Quran itu menceritakan kisah-kisah tidak lain karena kisah-kisah dalam Al-Quran ini di antara banyak kisah yang terjadi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Rasulullah SAW, semua kisah-kisah itu kemudian dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kisah yang terbaik, dan inilah yang kita dapatkan, yang kita baca hari ini dalam Al-Quran. Seluruh kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah yang paling terbaik yang telah Allah seleksi, yang telah Allah filter, dan kisah-kisah inilah yang akan selalu relevan, yang akan selalu relate, ya, dengan kehidupan di setiap zaman. Ya, makanya kalau kita membaca kisah-kisah Al-Quran itu menarik, bahkan akan memicu kita untuk berpikir, berimajinasi. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi hari ini, setidaknya ketika kita mengkaji kisah-kisah Al-Quran, kita ingat bahwa dulu juga pernah terjadi kejadian yang sama. Ya, oleh karena itu, teman-teman sekalian semua taala, di kesempatan di pertemuan yang kedua ini, saya ingin menjelaskan dulu tentang apa sih tujuan dari kisah-kisah Al-Quran. Ya, kenapa sih harus ada kisah Al-Quran, ya, bagi kehidupan kita, dan bagaimana kita memahami kisah-kisah Al-Quran itu. Ya, dan inilah yang kita beri judul dengan Life Mindset, ya, Quranic Stories. Bagaimana kita mengambil kaedah-kaedah kehidupan, ya, di dalam kisah-kisah Al-Quran. Nah, yang pertama, apa yang menjadi tujuan? Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan kepada kita kisah, ya, bahkan kalau kita ingin melihat sepertiga Al-Quran itu isinya kisah, ya. Coba teman-teman sekalian baca yang mulai dari surah Al-Fatihah, ya. Surah Al-Fatihah itu saja sudah mengandung kisah-kisah, ya. Suratul ladzina an'amta alaihim, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi surah Al-Fatihah aja udah seperduanya, ya, bahkan dua pertiganya itu udah berisi kisah, ya. Kemudian surah Al-Baqarah ini juga berkaitan tentang kisah bagaimana Bani Israel, ya. Kemudian di surah Al-Maidah, Ali Imran, surah An-Nisa, ya, sampai surah An-Nas, semuanya berisi kisah-kisah. Nah, di sini ada pertanyaan menarik. Kenapa sih harus kisah? Ya. Kenapa kemudian Al-Quran itu semuanya nggak hukum aja isinya misalnya, atau isinya misalnya tentang syariat, ya, ahkam, ya. Tapi ternyata kemudian sepertiganya itu diisi dengan kisah-kisah. Ya, tentu ini menarik perhatian untuk kita yang bahas. Nah, yang pertama, Al-Quran ini sebagai istimbat al-ahkam. Ya, istimbat al-ahkam. Apa itu istimbat al-ahkam? Karena Al-Quran ini itu merupakan eh, dasar untuk kita memuat hukum. Maka setiap yang dicantumkan Al-Quran itu semuanya memuat hukum. Dan disinilah posisi kisah. Bahkan dalam kisah Al-Quran itu juga terkandung hukum. Dan inilah kemudian mengapa Al-Quran ini di meskipun dia dengan bercerita, konsep bercerita, itu tetap kemudian
terdapat hukum, ya, terdapat pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Nah, hukum dalam Al-Quran ini itu diambil dari kisah-kisah para nabi. Ya, makanya kalau teman-teman sekalian membaca Al-Quran, itu akan kita dapatkan kisah-kisah para nabi. Ya, bagaimana kemudian kisah-kisah ini dia bisa menjadi dasar, ya, dari berbagai hukum-hukum yang berkaitan kehidupan sehari-hari. Ya, contoh misalnya, kalau kita ingin mengambil hukum tentang eh, akad, ya, dalam bekerja, maka ini diambil dari kisah eh, Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berada di Madian, ya, ketika beliau eh, melakukan kontrak kerja, ya, ini uridu an unkihaka bi ibnatai, ya, kata Syuaib, ya, dalam satu ayat menyebutkan seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa ini menjadi dasar bahwa bagaimana kita melakukan kontrak kerja, ya, ketika kita sudah deal, ya, orang yang akan menjadi pekerja kita sudah mengangkat, ya, bahkan di sini disebutkan juga bahwa apa kriteria utama ketika kita ingin mengangkat seorang pekerja, yaitu al-qawi al-amin, ya, orang yang kuat, punya kapasitas, yang kedua orang yang terpercaya. Nah, di samping itu juga, di sini dalam kisah ini terdapat pelajaran bagaimana kemudian eh, perjanjian, ya, antara mertua Nabi Musa dengan Nabi Musa alaihissalam itu dijadikan dalil bahwa bolehnya kita membuat akad perjanjian dalam bekerja. Ya, begitu pula teman-teman sekalian kalau membaca surah Yusuf, ya, di surah Yusuf itu ada beberapa yang menjadi kaidah-kaidah hukum dalam kisah Nabi Yusuf, seperti ketika Nabi Yusuf itu di apa namanya di sidang, ya, ketika Nabi Yusuf itu koyak, ya, bajunya dari belakang, ya, bukan dari depan, ini menjadi kaidah, ya, hukum ketika kita ingin membuktikan suatu perkara di depan pengadilan, ya, jadi ini menjadi dalil bahwa bolehnya kita itu harus atau sebaiknya orang yang dituduh itu atau dalam apa istilahnya menangani perkara itu harus disertai dengan barang bukti. Nah, itu ada di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian juga Al-Quran juga bertujuan ketika kita menghadapi suatu masalah, maka Al-Quran juga dengan kisah-kisah yang diberikan memberikan kita kaidah bahwa dalam masalah itu mengambil mudarat yang lebih kecil. Ya, inilah yang disebut dalam kaidah fikih akhaffu dararain, yaitu mengambil resiko yang lebih ringan. Ya. Nah, dari mana? Ya, kalau teman-teman sekalian hari ini yang membaca surah Al-Kahfi, di situ ada kisah bagaimana Khidir dia berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di tengah perjalanan itu Khidir alaihissalam melubangi kapal yang akan berangkat. Jadi waktu itu kan sudah ada orang-orang yang disebut sebagai orang miskin, dia ingin melaut, tapi tiba-tiba kemudian Khidir ini melubangi perahunya sehingga mereka itu tidak jadi berangkat. Ya. Nah, di sini terdapat kaidah akhaffu dhararain, bahwasanya eh, ini dilakukan Khidir karena disebutkan di ayat itu wa amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum, adapun di belakangnya itu ya'khuzu kulla safinatin ghasba, dia ditakutkan nanti diambil oleh pembajak laut, ya. Jadi eh, memang dia gagal berangkat, tapi ternyata kegagalan orang-orang miskin ini berangkat itu kemudian menjadi sebab bahwa dia akan diselamatkan dari perampokan yang akan terjadi di masa di kedepannya. Ya. Nah, ini pelajaran tentang ketika kita dihadapi suatu kondisi yang sangat sulit, maka yang kita lakukan itu adalah mengambil eh, apa namanya mudarat, mengambil apa namanya bahaya yang lebih kecil, ya, jadi mengambil bahaya yang lebih kecil. Kemudian di sini juga diambil dalil oleh para ulama bahwa al-masakin, orang-orang miskin itu ahsanul hal minal al-fakir ahsanul hal minal miskin, ya. Jadi orang fakir itu afwan, terbalik, ya, al-miskin ahsanul hal minal fakir. Jadi orang miskin itu memiliki
kondisi yang lebih baik daripada orang fakir. Ya, makanya di sini disebutkan dia orang-orang itu kan orang miskin, tapi kemudian mereka memiliki perahu. Ya, jadi orang miskin itu dia masih memiliki harta benda, hanya saja dia terbatas. Ya, hanya cukup untuk ya makanan sehari-hari, bahkan untuk hari itu aja. Beda dengan orang fakir betul-betul butuh dan tidak memiliki apa namanya pemberdarahan, tidak memiliki eh, stok ya dari logistik ya. Jadi teman-teman sekalian rahimahullah taala, ini salah satu contoh ya bahwa Al-Quran itu memuat kaidah yang dari kisah-kisah Al-Quran ini kita bisa mendapatkan kaidah-kaidah dalam kehidupan kita ya. Kemudian yang kedua, apa tujuan dari kisah-kisah dalam Al-Quran? Tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran ya. Jadi al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan dari kisah-kisah Al-Quran untuk memberikan kepada kita pemahaman bahwa apa yang Allah ceritakan itu benar-benar ada, ya. Bukan fiktif, bukan dongeng, ya. Makanya dulu orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi orang Yahudi dan berkata kepada mereka, apa nih yang bisa kita tanyakan kepada Muhammad? Ya. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, tanyakan kepada Muhammad tentang raja yang pernah berkeliling dunia. Tanyakan juga tentang kisah Nabi Yusuf, tentang kisah Nabi Musa, dan seterusnya. Jadi akhirnya orang kafir Quraisy dan juga orang Yahudi itu bersekutu untuk menjebak Rasulullah SAW. Ya. Dan inilah kenapa Allah SWT menurunkan kisah-kisah untuk membuktikan tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan tujuan bahwa Al-Quran ini membuktikan tentang kebenaran juga sekaligus mukjizat. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu kan nggak pernah baca, nggak pernah nulis. Nabi nggak pernah baca eh, kitab suci sebelumnya. Bahkan Rasulullah SAW tidak memiliki guru. Tapi ketika Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kisah-kisah umat terdahulu dan bisa menceritakan dengan detail, sama seperti yang dipahami oleh orang-orang Yahudi tadi. Ini membuktikan bahwa risalah yang beliau bawa itu adalah benar-benar adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran ini juga adalah untuk memberikan kita tentang ibroh. Makanya kisah-kisah Al-Quran itu tidak fokus pada detail teknis. Ya. Kisah-kisah Al-Quran ini memuat tentang sejarah. Tapi bukan berarti Al-Quran itu buku sejarah. Ya. Apa bedanya buku sejarah dengan Al-Quran? Buku sejarah itu fokus pada detail peristiwa, tanggalnya, waktunya, siapa orangnya, siapa namanya. Nah, tapi di Al-Quran itu tidak fokus pada detail-detailnya. Ya, makanya di Al-Quran kita nggak pernah tahu siapa nama istri Al-Aziz dalam kisah Nabi Yusuf. Itu tidak disebutkan siapa namanya. Siapa nama laki-laki yang memberitahu kepada Nabi Musa untuk segera keluar dari Mesir. Jadi ini tidak disebutkan. Termasuk yang kita baca di sehari Jumat surah Al-Kahfi. Itu tidak disebutkan di Al-Quran siapa nama tujuh pemuda tadi. Berapa usianya. Termasuk anjing yang dia miliki itu, atau mereka miliki itu, anjing jenis apa. Ya. Karena sekali lagi Al-Quran itu bukan untuk menjadi buku sejarah. Bukan untuk menjadi buku sains. Tapi untuk kita ambil ibrohnya. Nggak masalah siapa orangnya. Tapi kemudian apa ibroh yang kita ambil. Jadi Al-Quran itu ingin kita ini fokus apa pesan inti yang diberikan dan hikmah hukum di balik peristiwa itu. Ya. Kemudian yang keempat, Al-Quran ini juga memuat kisah-kisah. Salah satu tujuannya juga yang keempat ini adalah untuk menunjukkan tentang kontinuitas syar'u man qablana. Ya. Kontinuitas syariat umat terdahulu. Ya. Jadi ada beberapa hukum-hukum yang dimiliki umat-umat terdahulu itu juga berlaku untuk kita. Ya, contohnya apa? Misalnya tentang umroh, haji. Ini syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diabadikan juga dalam Al-Quran sebagai kelanjutan dan juga berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW. Di antara juga ada syariat umat terdahulu yang tidak berlaku untuk kita umat Muhammad SAW. Misalnya orang yang berbuat dosa, umat terdahulu itu mereka membunuh diri, ya.
Ketika mereka melakukan kesalahan, ya itu kemudian mereka diwajibkan menebus dosanya dengan membunuh diri. Termasuk misalnya umat terdahulu itu seperti di zaman Nabi Adam alaihissalam, kalau mereka diserang maka tidak boleh melawan, hanya bersabar. Ya. Nah, ini kemudian tidak berlaku di umat Muhammad SAW, meskipun dulu pernah juga berlaku di fase dakwah Siriyah Rasulullah SAW di tahun pertama sampai tahun kelima kenabian, tapi setelah itu tidak lagi berlaku. Ya, bahwa kalau kita diserang, tidak boleh kita melawan, hanya bersabar. Nah, kita umat Muhammad SAW, yang berlaku saat ini adalah kalau kita diserang, misalnya harta kita diambil orang lain, ya, eh, nyawa kita diancam, kita harus menyelamatkan diri, ya, tidak boleh kemudian hanya berpasrah. Nah, ini salah satu contoh bahwa kisah-kisah Al-Quran itu ingin mengajarkan kita bahwa apa yang terjadi di umat terdahulu sebagian itu juga berlaku untuk kita, dan termasuklah syariat puasa ini. Ya, puasa ini adalah diwajibkan untuk umat terdahulu dan juga diwajibkan untuk kita umat Rasulullah SAW. Nah, itu yang keempat. Jadi kisah Al-Quran ini membuktikan tentang kontinuitas dari syariat umat terdahulu. Kemudian yang kelima, fungsi dari kisah Al-Quran itu juga fungsi untuk linusabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hati. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau eh, mengalami fase-fase masa-masa krisis, ya. Jadi jangan kita kira Rasulullah SAW juga sedih, ya. Rasulullah SAW kalau kena eh, panah, beliau sakit, kesakitan, beliau berdarah, ya. Makanya kemudian Allah menurunkan Al-Quran, yaitu berkaitan kisah-kisah untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Ya, jadi Rabbul Qalb. Ya. Jadi ini sebagai fungsi psikologis dari kisah-kisah. Dan insya Allah nanti juga kita akan banyak mengeksplor tema ini, bagaimana kisah-kisah Al-Quran itu untuk menguatkan jiwa kita. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, bahwa di Ramadan ini, ya, ketika kita banyak interaksi dengan Al-Quran, diharapkan sebagai media untuk kita healing, ya, sebagai media untuk kita kemudian menguatkan hati kita. Seperti misalnya Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi peristiwa penindasan, ya, maka kemudian di antara sahabat ada namanya Khabbab bin Arad itu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, kondisi kita hari ini sudah semakin tertindas. Beberapa sahabat kemudian disiksa, bahkan ada yang kemudian eh, apa namanya dibunuh. Maka Khabbab bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah kami ini eh, engkau memintakan kepada Allah untuk kita diberikan kemenangan? Ya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wahai Khabbab, dulu ada umat, mereka hanya untuk mempertahankan akidah tauhid, mereka sampai harus dibelah dua tubuh mereka. Akhirnya kemudian Khabbab bin Arad ini setelah mendengar kisah ini, beliau ya mengatakan, oh kalau gitu nggak usah Rasulullah SAW, biarlah kami ini bersabar. Seperti juga Rasulullah SAW ketika menghadapi masa-masa embargo, ya, di boykot, ya, sampai 3 tahun, ya, dan kemudian setelah itu Rasulullah SAW diturunkan misalnya surah Al-Qasas tentang eh, kisah-kisah, ya. Ketika Rasulullah SAW juga misalnya ketika beliau ingin berhijrah dari Mekah ke Madinah, dikeluarkan dari kampung halamannya, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tadi surah Al-Qasas, seolah Allah yang mengatakan bahwa kalau hari kamu itu keluar dari kampungmu, dulu Nabi Musa alaihissalam juga diusir, bukan hanya diusir, dia ingin diancam, ingin dibunuh, untuk kemudian akhirnya beliau keluar dari Mesir, ya, keluar dari kampungnya, ya. Begitu pula misalnya ketika Rasulullah menghadapi kesedihan, diturunkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Rasulullah SAW itu dimusuhi oleh kaumnya, maka eh, seolah-olah kemudian seolah-olah kemudian Rasulullah SAW ingin diingatkan bahwa dulu Nabi Yusuf dia dimusuhi bukan orang lain. Ya, kalau kamu ini dimusuhi oleh orang lain, kaummu, dia dimusuhi sendiri oleh saudaranya sendiri. Ya, ini akan apa namanya menguatkan jiwa kita bahwa masalah yang kita hari ini, yang kita hadapi, tidak lain juga ada di masa masa dahulu. Ya, umat dahulu juga diberikan apa namanya masalah yang sama. Maka ketika kita membaca kisah-kisah Al-Quran, diharapkan ini sebagai solusi bahwa apa yang harus kita lakukan
ikutilah apa yang dilakukan dalam kisah-kisah Al-Quran itu. Kemudian yang keenam, jadi yang kelima tadi adalah fungsi untuk menguatkan hati, menguatkan jiwa. Yang keenam adalah kisah-kisah Al-Quran ini eh, meskipun diceritakan berulang, tapi selalu ada inspirasi. Ya, coba teman-teman sekalian membaca di surah Al-Baqarah itu ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di surah yang lain, ya, bahkan di surah Al-Qasas juga ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Di surah Toha, jadi kalau kita lihat kisah Nabi Musa itu banyak, ya. Tapi meskipun dia berulang, ternyata ada hikmah yang Allah ingin berikan tentang misalnya hukum, pesan, moral yang berbeda. Ya, bahkan kalau nanti kita akan bahas bagaimana dari sisi alur, ada alur yang maju, ada alur maju mundur. Nah, itu ternyata ada hikmah yang Allah ingin berikan. Kemudian yang ketujuh, fungsi dari kisah-kisah Al-Quran itu sebagai forcing motivation, ya. Sebagai sarana untuk kita bisa bangkit dengan motivasi yang ada dalam kisah-kisah tadi. Makanya sekali lagi ketika membaca kisah-kisah Al-Quran, niatkanlah bahwa ini sumber motivasi. Hari ini banyak di antara anak muda, ya khususnya Gen Z atau mungkin milenial, itu merasakan eh, permasalahan yang sebenarnya masalah itu juga ada di zaman dahulu, ya, seperti permasalahan tentang eh, pekerjaan, tentang perkuliahan misalnya, tentang pasangan, ya, tentang bagaimana sumber penghidupan. Ini semuanya masalah yang berulang. Maka untuk kita bisa bangkit, kita butuh kisah-kisah Al-Quran. Ya, jadi kembali kita kisah-kisah Al-Quran, bagaimana cara orang-orang terdahulu, orang-orang salaf terdahulu, mulai dari para nabi, untuk mereka juga bisa bangkit dari masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengambil motivasi, maka nggak perlu jauh-jauh. Coba kita baca kisah-kisah Al-Quran. Makanya para sahabat Rasulullah SAW itu melesat, ya, melejit potensinya karena mereka diturunkan kisah-kisah Al-Quran. Karena mereka mempelajari. Coba kita lihat ketika Allah SWT menurunkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, seorang mantan budak yang kemudian menjadi menteri. Ya, bayangkan mantan budak, ya, diperjualbelikan, dia merantau dan akhirnya jadi menteri. Inilah yang menginspirasi Bilal bin Rabah, ya, radhiyallahu anhu. Beliau awalnya itu adalah seorang juga budak, mantan budak, dan akhirnya nanti menjadi seorang gubernur di Syam. Ya. Coba bayangkan kalau hari ini ada orang, iya mantan, misalnya mantan eh, tukang, ya mantan buruh misalnya, ya kalau misalnya di Sopeng, dia ini mantan apalah misalnya, orang yang paling rendah, atau misalnya mantan tukang ojek. Terus tiba-tiba suatu hari dia menjadi bupati di Sopeng, ya dia menjadi gubernur misalnya. Pasti orang akan bertanya-tanya, ini orang gimana nih pencapaiannya? Pasti kita akan takjub, ya. Dan itu ada di Al-Quran. Ini bukan kisah dongeng, ini nyata, ada orangnya, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian juga di Al-Quran mengajarkan kita tentang bagaimana bisa bangkit meskipun dengan keadaan yang paling terpuruk. Ya, kisah Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam, dia seorang diri, hanya penggembala kambing, harus melawan tiran yang paling dahsyat di dunia ini. Firaun. Ya, bayangkan Firaun itu disebut dalam sejarah, dia sampai membunuh 600.000 bayi laki-laki. 600.000 bayi laki-laki ini, kalau sekarang ini mungkin sudah satu kabupaten. Ya, bayangkan 600.000. Dan Nabi Musa hanya seorang penggembala, harus bisa menumbangkan tiran yang dahsyat ini. Ya, ini mengajarkan tentang kita bahwa eh, kezoliman, ya, itu bisa dikalahkan kalau kita membawa kebenaran. Ya. Di kisah Al-Quran juga ada kisah misalnya tentara Tolut, ya, melawan Jalut. Ya, Jalut ini seorang raja yang raksasa. Ketika dia ingin dikalahkan, dia mengatakan siapa yang berhasil mengalahkan saya, maka dia akan bisa menikah dengan putri saya. Ya, ini kan kalau kita dengar ini kayak dongeng, tapi ini kisah nyata. Dan akhirnya kemudian waqatala Daud Jalut. Akhirnya kemudian Daud, seorang anak kecil, remaja, berhasil membunuh Jalut. Dan inilah yang menginspirasi. Kenapa kemudian di kisah Perang Badar, orang yang membunuh Abu Jahal, ya, Fir'aun di zaman Rasulullah SAW, itu bukan Rasulullah SAW, bukan Umar, bukan Abu Bakar. Itu terlalu agung Abu Jahal itu. Tapi yang membunuh hanyalah seorang anak kecil, atau bahkan disebut dua orang anak kecil dari eh, orang Madinah, bukan orang Mekah. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita ingin bangkit, memiliki motivasi, dan motivasi ini bukan motivasi omong kosong, ya karena sering juga kita dengar ada orang memberikan motivasi, kamu harus begini begini.
kamu dapat kapal pesiar, ya, kamu dapat ini misalnya, itu motivasi omong kosong. Ya, karena motivasi yang kemudian tidak disertai dengan cara kita melangkah. Ya, jadi yang mengatakan kita harus melangkah sampai 1.000 langkah, tapi tidak diajarkan bagaimana langkah pertama. Dan Al-Quran mengajarkan kepada kita dari kisah-kisah itu bagaimana kita bisa bangkit punya motivasi untuk bisa meraih apa yang kita inginkan. Ya, intinya teman-teman sekalian, kisah-kisah Al-Quran ini sangat menarik, ya, relate. Bahkan kalau kita bisa membaca dan menghubungkan dan melihat kondisi realita kita hari ini, pasti kita akan takjub. Oh, ternyata dulu yang terjadi ini juga yang saya hadapi hari ini. Ya. Hanya saja sekali lagi kita butuh bagaimana bisa mentadabburi, ya, tidak serta-merta kita baca langsung memahami bahwa ini yang dimaksud, maka itulah digunakan perangkat-perangkat, ya, perangkatnya seperti ilmu tafsir, perangkat seperti bahasa Arab, ya, kemudian juga terutama pemahaman salafus saleh. Nah, intinya teman-teman sekalian, membaca kisah Al-Quran harapannya adalah kita juga bisa bangkit, memiliki motivasi, dan bisa meraih mimpi kita, dan khususnya juga bisa menyelesaikan masalah apapun yang kita hadapi hari ini yang paling sulit menurut kita. Demikian saya sampaikan, semoga menginspirasi kita. Saya kembalikan ke moderator.